Yo William. Salam perkenalan dari Namora. Dari kejauhan, kini Yo melihat Duff Clifford dan Bernard Shaw telah berjalan ke arah kantin. Sambil memejamkan matanya, Yo pun berkata, "Namora, tugas pertamamu sepertinya lebih cepat dari yang aku bayangkan." "Maksud, Ketua?" tanya Namora yang langsung menghentikan makan. "Nanti saja. Sepertinya bukan tugas namanya. Karena, kau akan melakukannya dengan kemauanmu sendiri," kata Yo lalu tertawa. Tawa dari Yo inilah yang memancing perhatian Duff Clifford dan Bernard Shaw. Perasaan jengkel langsung merasuki hatinya. Terlebih lagi, dia melihat ada Naomi dan Melissa yang juga berada bersama Yo. Seperti luka di atas luka. Ibarat kudis yang berkudis, kecemburuan Duff semakin menjadi-jadi ketika dia melihat bahwa 3 mahasiswa baru yang menjadi perbincangan di kalangan mahasiswa juga berada di sana. Entah mengandung magnet apa Yo ini, sehingga dirinya bagaimana gula yang dikerumuni oleh semut. "Naomi, kamu mau sesuatu? Sini aku suapi," kata Yo dengan sendok berisi makanan di tangannya. "Dasar sialan. Naomi. Kau ini benar-benar tidak mempan dengan sanksi yang diberikan oleh keluargaku kepadamu kan?" bentak Duff Clifford geram melihat ulah Naomi dan Yo ini. "Ayo sini, Naomi sayang. Biarkan kambing mengembek. Kafilah akan tetap berlalu," kata Yo mencibir sinis. Merah padam wajah Duff mendengar perkataan dari Yo. Dengan kemarahan yang meluap-luap, dia langsung membentak. "Naomi, sialan kalian semua. Aku pasti akan membuat kalian semua susah," ancam Duff. "Hei bro, apa maksudmu dengan kalian semua? Apakah itu termasuk aku?" tanya Namora yang langsung bangkit dari duduknya. "Kau anak baru itu ya? Ternyata hanya besar berita daripada kenyataan. Kau bahkan sama saja dengan gerombolan orang-orang sekarat itu," maki Duff semakin berang. "Ku beri kau waktu 3 detik untuk menarik kata-katamu tadi," kata Namora lalu menghitung. 1 2 3. Prak, wadiau. Tanpa memberi kesempatan kepada Duff untuk menarik kembali kata-katanya, karena memang Namora tidak menghendaki. Namora langsung menghitung. Dan tepat di hitungan ketiga, piring tempat makanannya tadi langsung berpindah tempat ke atas kepala Duff Clifford dan pecah berantakan. Duff, si anak manja yang hanya mengandalkan kekuatan keluarganya hanya bisa menjerit kesakitan. Darah kini menetes membasahi kemeja putihnya. Namora menghampiri Duff. Mencolek darah yang menetes di kepala pemuda sombong itu lalu menjilatinya. "Lain kali lihat siapa orang yang ingin kau hina. Aku kemari karena aku ingin merasakan seperti apa rasa darah orang Quantum City ini," ujar Namora lalu menyentil telinga Duff hingga merah. Dingin dan tanpa ekspresi suara Namora itu. Sekali lagi Duff terpekik. Bukannya ketakutan karena kepalanya telah berdarah, malahan Namora semakin menambah penderitaannya dengan menyentil daun telinganya. Telinga itu pun kini berubah menjadi merah padam. "Kau mau senasib sepenanggungan dengan temanmu ini?" tanya Namora kepada Bernard Shaw. "Ampun. Aku tidak berani," jawab Bernard ketakutan. "Jika kau tidak ingin, maka segera bawa dia menyingkir dari hadapanku." Baik. Baiklah," kata Bernard lalu segera menarik tangan Duff Clifford yang telah merah oleh darah. Sombong di hadapan Namora, berarti sudah bosan makan klepon. Namora kembali melangkah dan duduk kembali di kursinya.
Beberapa pasang mata kini tidak berani menatap ke arah pemuda dingin tanpa ekspresi itu. Ini juga termasuk Senita dan Thalia. Kedua gadis ini sama sekali tidak menyangka bahwa Namora bisa menjadi seganas itu. Padahal, ketika bersama dengannya, Namora ini persis seperti kucing kurap mandi di comberan. "Ayo kita tinggalkan tempat ini," ajak Yo sembari menyerahkan uang beberapa lembar kepada Silas untuk membayar semua yang mereka makan. Sekaligus harga piring yang pecah oleh Namora tadi. Tak lama setelah itu, beberapa unit mobil pun meninggalkan tempat parkir kampus itu menuju ke Quantum Entertainment. Episode sebelumnya, cerita dari Naomi. Episode berikutnya, kesepakatan kerjasama dengan Alban. Yo William. Kesepakatan kerjasama dengan Alban. Villa Top nomor 12. Kedatangan rombongan Yo, Namora, Senita dan Thalia telah ditunggu oleh beberapa jajaran staf di Quantum Entertainment ini. Begitu Yo keluar dari mobil milik Namora, dia langsung disambut dengan senyuman oleh dua orang lelaki yang sebaya dengan ayahnya. Melihat siapa yang berdiri di depan villa miliknya tersebut, dia langsung tersenyum dan berlari menghampiri dua orang lelaki itu. "Paman Daniel. Paman Rico," kata Yo sambil menyalami kedua lelaki tadi. Mereka lalu saling berpelukan penuh tawa. "Wah, cepat sekali kau berubah menjadi lebih besar sekarang, Yo," kata Daniel sambil mengelus puncak kepala pemuda itu. "Hehehe. Iya paman. Namanya juga masa pertumbuhan," jawab Yo tertawa malu-malu. "Bagaimana dengan kuliahmu? Apakah lancar-lancar saja?" tanya Rico pula. "Lancar, paman." "Oh ya, siapa ini?" tanya Yo sambil memandang ke arah seorang pemuda yang tampak lebih tua dari dirinya sekitar 2 tahun itu. "Mari kita ke dalam saja. Berbicara di dalam lebih enak," ajak Daniel lalu mendahului mereka untuk memasuki villa milik Yo itu. Sesampainya di dalam, Daniel dan Rico pun mulai menceritakan kepada mereka siapa sebenarnya pemuda itu dan apa tujuannya datang ke Highland Park ini. Setelah bersalaman dengan pemuda yang ternyata adalah Alban Miller itu, Yo pun mempersilahkan mereka untuk duduk di ruangan yang memiliki meja terbuat dari batu giok hijau yang panjang itu. "Mari, paman. Silahkan duduk," kata Yo sembari menarikkan kursi untuk Daniel dan Rico, lalu mempersilahkan mereka untuk duduk dengan hormat. "Yo, kedatangan kami ke sini adalah untuk membahas kerjasama antara perusahaan Tower Soul Propier yang kau miliki dengan perusahaan milik Alban Miller ini. Ini karena ayahmu telah menyepakati bahwa perusahaan Alban ini bernaung di bawah perusahaan Future of Company. Hanya saja, untuk mengetahui tentang sepak terjang honor di Indonesia, maka Alban ini memutuskan untuk berangkat ke Indonesia dan akan menjadi mitra bisnismu antara Indonesia Macau Star Hill. Bagaimana menurutmu?" tanya Daniel meminta pendapat dari anak sahabatnya itu. "Sebenarnya begini, paman. Aku bukannya meragukan kapabilitas dari saudara Alban ini. Hanya saja, saat ini seperti kabar yang aku dengar, bahwa honor itu masih belum berada di Indonesia. Dia saat ini kan masih berada di Hong Kong. Lalu, untuk apa saudara Alban ini buru-buru untuk ke Hong Kong?" tanya Yo. Di kota Tasik Putri, menurut laporan yang diberikan oleh Tigor, bahwa orang-orang yang ditugaskan oleh Honor telah berhasil membuka kembali perusahaan milik mendiang Martin. Jadi,
Untuk terus memantau pergerakan dari Honor ini, hanya ada Alban yang bisa. Ini karena, jarak antara Hong Kong dan Macau tidak terlalu jauh. Jadi, di sana dia bisa mengetahui seperti apa nantinya sepak terjang dari Honor dan orang-orangnya. Dan, setiap ada hal yang baru, mereka bisa langsung melaporkan kepadamu tentang segala perkembangan yang terjadi. Bukankah kau juga ingin melebarkan sayap perusahaanmu sampai ke Macau? Maka, Alban bisa membuka jalan masuk menuju negara itu. Masalah berapa persen saham yang akan dimiliki oleh Alban, maka kalian bisa mendiskusikan ini berdua. Alban, begini saja. Aku sejujurnya tidak bisa menjual saham mutlak yang aku miliki di Tower Sole Proprietary. Hanya saja, kita bisa mendirikan perusahaan patungan yang serupa. Dan perusahaan ini akan kita anak-angkatkan ke perusahaan Future of Company. Walaupun begitu, kita bisa menamai perusahaan ini dengan Tower Group. Karena, perusahaan itu tidak akan menjadi sole proprietor lagi ketika sudah ada orang lain yang menanam saham dalam perusahaan tersebut. Atau begini saja, kita bisa menjalin kerjasama di dalam hal pemasaran produk. Kau bisa menjadi kepala di bagian Macau. Masalah keuntungan, terlepas dari modal awal, maka keuntungan kita bisa bagi dua. Bagaimana? Tanya Yo. Sebenarnya, aku sepemikiran denganmu Yo. Yang tidak ingin ada dua raja di dalam satu istana. Baiklah. Aku akan mendirikan perusahaan pengimpor barang dari perusahaanmu. Dan aku akan mulai memasarkan produk dari Tower Sole Proprietary di berbagai negara termasuk Macau, Hong Kong dan Taiwan. Tiga negara ini tidak begitu berjauhan. Masalah keuntungan, kita bisa bicarakan nanti saja. Yang terpenting adalah, kalian harus berjanji untuk membantu, apabila perusahaanku mendapat serangan dari Arold Holding Company. Bagaimana? Kini Alban pula balik bertanya. Baiklah. Aku setuju. Jika begitu, jawab Yo. Jika begitu, kita bisa langsung menandatangani surat kesepakatan kerjasama antara Alban Company dan Tower Sole Proprietary yang bernaung di bawah perusahaan induk yaitu Future of Company. Biarkan Tuan Daniel, Tuan Rico, dan Tuan Baron yang menjadi saksi dari kesepakatan kerjasama antara kau dan aku, kata Alban. Setelah selesai berbicara, kedua mereka langsung menandatangani kontrak perjanjian kerjasama. Deal? Tanya Albert sambil mengulurkan tangannya. Deal? Jawab Yo sambil menyambut uluran tangan dari mitranya itu dengan disaksikan oleh banyak orang di sana. Bersambung. Episode sebelumnya. Salam perkenalan dari Namora. Episode berikutnya. Kedatangan cinta kedua Yo. Yo William. Kedatangan cinta kedua Yo. Perumahan elit Quantum City. Satu unit mobil Lamborghini Gallardo memasuki pelataran halaman rumah mewah berbentuk kastel di kawasan elit perumahan Quantum City ini. Dari dalam, tampak seorang pemuda sahabat Duff Clifford bernama Bernard keluar dan buru-buru membukakan pintu di bagian penumpang. Memang semenjak hubungan antara Darren, Reynolds dan Duff ini retak, hanya Bernard saja yang menjadi sahabat Duff. Dillon juga memilih untuk menjauhi anak orang terkaya di Quantum City ini karena Darren adalah sepupunya. Banyaknya masalah yang ditimbulkan oleh Duff ini membuat dia tidak memiliki banyak waktu untuk mengurus yang mana satu terlebih dahulu untuk dia hadapi. Kini, masalah Duff bertambah satu lagi. Yakni,
dengan mahasiswa baru bernama Namora. Dari kursi penumpang, Barnard terlihat sedang memapah tubuh Duff dengan kepala bersimbah darah. Tadinya Bernard ingin mengajak Duff untuk langsung saja singgah di rumah sakit. Namun, segera ditolaknya. Ini dia lakukan agar bisa mendapat tanggapan instan dari sang ayah kelak jika dia mengadu. Benar saja. Ketika kedua pemuda yang berjalan sempoyongan itu memasuki rumah besar tersebut, dari arah dalam para pelayan mulai panik. Kepanikan para pelayan di rumah itulah yang menarik perhatian dari Tuan Besar Clifford. Dia yang baru turun dari lantai 2 berdiri terpaku melihat keadaan putranya yang tampak sangat sekarat itu. Mulai dari kepala tampak darah terus meleleh dan membasahi kemeja putih milik Duff. "Apa yang telah terjadi dengan Duff?" tanya Tuan Clifford membentak dengan nada penuh kekhawatiran. Bernard, yang juga merasa khawatir akan keadaan Duff, segera menjawab semua yang dia ketahui karena memang kejadian itu tepat berada di depannya. "Uncle, Duff terlibat perkelahian dengan mahasiswa baru di Globes University. Mahasiswa itu adalah sahabatnya Naomi. Tidak jelas kesalahan apa yang dilakukan oleh Duff. Tiba-tiba pemuda sahabat Naomi Johnson langsung menyerang Duff dengan piring makanan tepat di depan kantin kampus," kata Bernard Shaw menjelaskan secara sepihak. "Apa? Lagi-lagi ini adalah ulah Putri Johnson itu?" "Benar, Uncle," jawab Bernard mengiyakan pertanyaan dari lelaki paruh baya itu. "Kurang ajar. Ini sudah melampaui batas. Aku tidak bisa lagi menahan. Keluarga Johnson ini harus menerima konsekuensi dari apa yang putri mereka lakukan. Sekarang, siapkan mobilku. Panggil beberapa orang anak buah si Badak dan malam ini kita akan berangkat ke Quantum Housing Area untuk menekan keluarga Johnson keparat itu." "Ayah, aku ingin Naomi itu bertekuk lutut di kakiku dan meminta pengampunan atas apa yang telah dia perbuat. Aku juga ingin agar orang-orang yang dekat dengannya mendapatkan kesulitan di Quantum City ini. Aku tidak bisa tenang jika mereka masih bebas bergerak dengan leluasa di Quantum City ini. Bila perlu, bunuh saja mereka untuk melampiaskan rasa sakit hatiku ini," kata Duff merengek kepada ayahnya. "Obati dulu lukamu itu. Ayah akan mengaturnya untukmu," kata Tuan Besar Clifford pula. Duff Clifford tersenyum mendengar jawaban dari ayahnya ini. Dia segera meminta kepada dokter pribadi di keluarganya untuk mengurus dan mengobati luka di kepala yang dia derita akibat salam perkenalan dari Namora tadi. Sore itu, satu unit mobil tronton trailer memasuki kawasan Quantum Entertainment dan langsung menanjak menuju ke Highland Park dan berhenti tepat di depan villa top nomor 12 di kawasan tersebut. Dari dalam, tampak Daniel dan Rico tersenyum memandang ke arah Yo yang memang tidak mengetahui untuk apa sebenarnya mobil tronton trailer itu memasuki kawasan villa miliknya tersebut. "Apa itu, Paman?" tanya Yo heran sambil meninjau keluar dari jendela ruangan itu. "Mobilmu telah sampai," jawab Rico tersenyum. "Mobil? Mobil barukah?" tanya Yo tidak sabaran. "Enak saja kau mengatakan mobil baru. Apa kau sudah meminta kepada ayahmu?" tanya Daniel sambil menarik jabrik anak itu. "Hehehe. Ayah memang tidak mengatakan akan membelikanku mobil baru. Tapi, mobil yang mana?" tanya Yo pura-pura tidak tahu. "Kau lihat saja keluar sana. Paman berdua mau istirahat dulu. Ada banyak hal yang akan kami urus malam nanti sebelum kembali ke Star Hill,"
kata Daniel lalu segera meninggalkan ruangan pribadi milik Yo sambil diikuti oleh Rico. Mobil bergaya. Jadi superstar di Quantum City ini, kata Yo lalu berjingkrak-jingkrak sehingga dia menjatuhkan gelas miliknya yang berada di atas meja. Yo segera berhenti dari berjingkrak dan menutup mulutnya ketika pintu ruangan itu terbuka dan melihat kepala Daniel muncul memandang ke arahnya. Hehehe, kata Yo sambil menutupi mulutnya. Ada ekspresi malu di wajah pemuda itu. Kurangi sintingmu itu, kata Daniel. Sambil menggelengkan kepalanya, lelaki parubaya sahabat ayahnya itu kembali menutup pintu ruangan milik Yo tadi. Apa salahnya aku sinting? Tanya Yo dalam hati. Lalu pemuda itu kembali berjingkrak-jingkrak sesuka hatinya. Penat berjingkrak-jingkrak, Yo kini melihat ke arah jendela. Di bawah, dia melihat beberapa orang sedang memberi aba-aba untuk menurunkan mobil Lykan Hypersport miliknya yang konon harganya hampir mencapai 5 juta pound sterling dan hanya ada beberapa unit saja di dunia. Siapa yang akan aku bawa? Apakah Naomi, Thalia, Ruby, Melissa, Aureli atau aku membawa R4 secara bergantian? Ah, pusing aku, kata Yo sambil menggaruk-garuk dagunya. R4, R1, R2, R3, dan R4. Mengapa rumit sekali? Apakah aku harus mengganti nama mereka? R1 bisa diganti menjadi Robert. R2 bisa menjadi Rudolf. R3 menjadi Riddick. Terakhir R4 menjadi Robocop. Hahaha. Tapi aneh sekali nama itu. Hahaha. Kata Yo lalu menul-noel hidungnya karena merasa lucu. Persetanlah. Aku harus turun dulu melihat apakah mobilku itu lecet. Jika lecet, aku akan menuntut ayahku, kata Yo lalu dia segera keluar menuju lift yang akan mengantarnya untuk menuju ke lantai bawah. Tiba di bawah, semua kerja-kerja menurunkan mobil Lykan Hypersport itu telah selesai. Ketika Yo berada di luar, semua di antara mereka segera membungkuk dan mempersilahkan kepada Yo untuk melihat-lihat keadaan mobil tersebut. Aku mau lihat. Jika lecet, aku akan memotong gaji kalian, kata Yo yang membuat perut mereka mendadak mulas. Yo kini mengitari mobil berwarna hitam metalik itu dan tersenyum puas karena tidak ada sedikit pun bekas lecet. Senyuman dari Yo ini bagaikan obat diare bagi para lelaki yang berada di tempat itu. Karena, dari tadi mereka membayangkan akan mendapat denda ketika ada sedikit saja lecet pada mobil tersebut. Panggil mekanik kemari untuk mengatur ulang setelan mobilku ini. Malam ini aku akan keluar jalan-jalan bersama dengan cinta keduaku ini, kata Yo sambil mengelus mobil kesayangannya itu. Kesayangan? Karena mobil ini adalah hadiah dari kedua orang tuanya atas pilihan dari sang ibu. Bersambung. Episode sebelumnya. Kesepakatan kerjasama dengan Alban. Episode berikutnya. Yo mengadakan pesta kecil. Yo William. Yo mengadakan pesta kecil. Malam itu, untuk merayakan hari pertama Namora, Thalia dan Senita, Yo pun segera mengajak teman-temannya untuk mengadakan pesta kecil di Classic Mansion. Classic Mansion berada di Highland Park. Tidak terlalu jauh dari villa milik Yo. Jika berjalan kaki, tidak sampai 15 menit mungkin sudah sampai di Classic Mansion tersebut. Kali ini, Yo ingin mengajak sahabat-sahabatnya untuk naik ke rooftop bangunan mewah tersebut di mana di sana terdapat taman-taman buatan, duduk di kursi dengan air mengalir di bawahnya.
Ini dapat dirasakan karena memang lantai pada salah satu bagian di rooftop itu terbuat dari kaca tebal. Jadi, sambil makan, mereka akan dapat melihat beraneka ragam ikan yang akan berenang di bawah kursi mereka. Walaupun tidak semegah dan semewah Lotus Mansion, namun untuk Quantum City ini, Classic Mansion adalah bintangnya. Tidak ada bangunan yang menyediakan berbagai jenis hiburan yang merangkap sebagai restoran, kafe, spa, dan lain sebagainya dengan lengkap di Quantum City ini melainkan Classic Mansion. Singkat cerita, orang selalu menjuluki Classic Mansion ini adalah kota di dalam kota di Quantum City ini. Malam kini telah berganti meninggalkan petang. Semua tamu yang diundang oleh Yo telah bersiap sedia di depan rumah masing-masing. Karena, Yo sendiri yang telah mengirim anak buah Tuan Baron untuk menjemput mereka di depan rumah masing-masing. Setelah semuanya siap dan jadwal mereka untuk memenuhi undangan tersebut telah hampir tiba, dari arah Highland Park kini meluncurlah rombongan utusan dari Yo untuk menjemput mereka yang akan menjadi tamu undangan tersebut. Mereka yang menjadi tamu undangan Yo adalah Ruby, Melissa, Aurelie, Naomi, Tai, Silas, dan beberapa kenalan lainnya. Tepat pukul 8 malam, salah satu dari utusan Yo ini tiba di rumah milik Naomi. Setelah berbasa-basi, Naomi pun memasuki mobil Mercedes-Benz S-Class tersebut dan sempat berselisih dengan mobil yang datang dari arah perumahan elit Quantum. Mengenali mobil mewah tersebut, Naomi sudah menduga bahwa masalah akan segera timbul di dalam keluarganya. Hanya saja, untuk tidak mengecewakan Yo yang telah mengundangnya, dia pun menetapkan hatinya dan tetap memenuhi undangan dari sahabatnya itu. Satu persatu kini mobil penjemputan itu terparkir di depan Classic Mansion. Dari dalam, tampak mereka semua keluar dari mobil bagaikan seorang pangeran dan putri raja. Ini karena, mereka memang sengaja memakai pakaian terbaik mereka. Silas dan Tai juga memakai pakaian yang mereka beli di Quantum Jewelry atas hadiah belanja gratis dari tuan muda yang tidak mereka kenal ketika itu. Namun itu dulu. Sekarang mereka telah mengenal tuan muda yang baik hati ini yang ternyata adalah Yo adanya. Di depan Classic Mansion, telah ada dua orang lelaki dan wanita yang bertugas sebagai penyambut tamu. Dengan keramahan dan hormat, penyambut tamu tersebut mempersilahkan tamu khusus Yo ini mengikuti mereka untuk segera memasuki mansion. Tiba di dalam, mereka mulai terkagum-kagum dengan keindahan dekorasi dan interior desain di mansion tersebut. Berbagai perasaan antara tidak percaya dan bagaikan mimpi bercampur aduk di dalam hati mereka. Terutama bagi Tai, Naomi, Ruby dan Melissa. Mereka seumur hidup tidak akan pernah bermimpi bisa memasuki mansion ini. Apakah ini mimpi? Gumam Naomi yang dapat didengar oleh yang lainnya. Entahlah, Naomi. Aku bahkan tidak pernah berpikir bisa sampai di tempat seperti ini, jawab Ruby. Silahkan nona-nona dan tuan muda sekalian. Kata penyambut tamu itu mempersilahkan mereka memasuki ruang lift. Beberapa pemuda dan pemudi itu kini memasuki lift yang akan membawa mereka menuju ke tingkat paling atas di bangunan mewah tersebut. Tiba di sana, sekali lagi mereka terbelalak melihat segala kemewahan yang terdapat pada bagian rooftop tersebut. Ketika mereka tiba, kini atap di bagian paling atas bangunan itu terbuka dengan sendirinya. Mereka juga disambut dengan iringan musik dan lantunan lirik lagu dari penyanyi terkenal dan pemain orkestra.
Benar-benar sebuah acara pesta yang sangat meriah. Tiba di ruangan itu, kini mereka bertanya-tanya keberadaan Yo. Ini karena mereka sama sekali tidak melihat kelibat bayangan Yo berada di sana. "Silahkan Anda duduk di kursi yang telah disediakan, Nona," kata penyambut tamu yang sekaligus menjadi pemandu mereka. Naomi, Ruby, Melissa, Aureli, Tai dan Silas serta yang lainnya terkejut ketika mereka harus berjalan melewati lantai kaca yang terdapat aliran sungai buatan di bawahnya. Dengan wajah pucat, mereka serempak menatap ke arah penyambut tamu tersebut. Sebagai jawaban dari keheranan mereka, penyambut tamu hanya tersenyum sembari berkata, "Tidak apa-apa Nona. Sungai kecil ini berada di bawah. Lantai di sini dilapisi dengan kaca yang tidak akan pecah walaupun diinjak oleh ramai orang. Kaca ini bukanlah kaca biasa. Silahkan." Entah karena merasa malu karena dikira kampungan, mereka pun akhirnya melangkahkan kaki juga walau sedikit gamang menapaki kaca tersebut. Setelah tiba di meja masing-masing, kini dari arah lift datanglah Namora, Thalia dan Senita dengan penampilan yang sangat keren. Tai dan Silas selama ini menyangka bahwa Naomi adalah gadis tercantik yang pernah mereka temui. Namun, sepertinya mereka harus mengubah cara pandang mereka setelah menyaksikan kecantikan Senita dan Thalia yang jika dibandingkan dengan Naomi, maka jauh panggang dari api. Berulang kali Silas meneguk ludahnya melihat ke arah Thalia dan Senita. Namun, ketika dia melihat Namora Habonaran yang berwajah sangat dingin walaupun tidak menutupi ketampanannya, Silas segera membuang muka. "Selamat datang Tuan Muda, Namora Habonaran. Nona Senita Patrick dan Nona Thalia Gordon. Silahkan menempati kursi milik Anda," kata penyambut tamu mempersilahkan dengan hormat. "Terima kasih," jawab mereka lalu duduk di atas kursi masing-masing yang telah disediakan. "Baiklah. Mungkin Anda bertanya di mana Tuan Muda kami. Sebentar lagi dia akan tiba," kata penyambut tamu tersebut sekaligus menjawab pertanyaan yang ada di hati masing-masing orang. 5 menit berselang, dari arah lift khusus, muncullah satu unit mobil super sport Lykan Hypersport berwarna hitam metalik dengan diiringi oleh 4 orang wanita muda yang sangat cantik beserta 9 orang lelaki dengan seorang diantaranya berumur sekitar 20 tahunan. Mereka adalah Alban Miller, Rico, Daniel, Harry, Tuan Baron, Xavier, Eagle, Kairos dan Nick. Setelah pintu mobil tersebut dibuka oleh salah satu dari wanita cantik yang berada tepat di bagian pintu sopir, kini keluarlah seorang pemuda tampan berpenampilan rapi seperti putra raja dengan memakai kemeja slim fit berwarna biru tua dan celana hitam. Rambutnya juga ditata rapi dan tampak sangat menawan bagi lawan jenis yang melihatnya. Begitu pemuda itu turun dari mobilnya, keempat wanita muda itu segera mendahului dan menarik sebuah kursi yang tampak terbuat dari emas kemudian berdiri di samping kiri kanan kursi tersebut. "Apakah itu Yo?" tanya Melissa Michael seakan tidak percaya dengan apa yang dia lihat. "Wah, tampan sekali," celetuk Ruby. "Siapa wanita yang sepertinya sebaya dengan kita itu?" tanya Naomi pula. Selain Aureli, di antara mereka semua memang masih belum tahu tentang keempat wanita pengawal Yo ini. Ini karena, keberadaan mereka memang sangat dirahasiakan oleh Yo. Bahkan, Namora juga baru sekali ini melihat keempat wanita itu. Berbeda dengan Thalia dan Senita.
Mereka juga pernah melihat keempat wanita itu ketika mendorong troli untuk Yo dalam acara tepatnya beberapa bulan yang lalu di Hotel Mutiara Metro City. Jangan lupa like-nya. Bersambung. Episode sebelumnya. Kedatangan cinta kedua Yo. Episode berikutnya. Ternyata Ryan sudah bergerak. Yo William. Ternyata Ryan sudah bergerak. Yo berjalan melenggang dengan sebelah tangannya memasuki saku celananya. Ketika dia melewati beberapa pengawal yang berbaris, para pengawal itu langsung membungkukkan badan mereka. Bahkan, Namora juga tidak terkecuali. Ketika dia sudah berdiri di depan kursi miliknya, Yo pun segera berucap dengan senyuman mengembang di wajahnya. Selamat datang untuk sahabat-sahabatku yang telah sudi memenuhi undangan dariku ini. Maafkan jika pesta ini terlalu kecil karena memang aku mengadakannya khusus untuk merayakan hari pertama sahabatku, Namora Habonaran, Talia Gordon dan Senita Patrick yang baru saja tiba hari ini di Quantum City. Baiklah. Tanpa membuang-buang waktu lagi, mari kita nikmati acara ini. Jangan sungkan. Anggap saja ini adalah rumah kalian sendiri, kata Yo. Prok prok prok. Tuan Baron segera menepuk tangannya sebagai isyarat. Dan tak lama setelah itu, dari arah salah satu ruangan, berdatangan pelayan serta koki dengan masing-masing mereka membawa nampan berisi hidangan yang akan disajikan di atas meja para tamu. Setelah semua meja terisi, Yo pun merentangkan tangannya mempersilahkan kepada seluruh mereka yang ada di situ untuk menikmati hidangan yang telah disediakan. Mari silahkan dinikmati. Tidak perlu khawatir. Jika kurang, bisa ditambah. Untuk meja Silas, aku telah memerintahkan untuk memberikan kepadanya 3 kali lipat dari porsi di meja lain, kata Yo. Spontan saja semua sahabat Yo tertawa terbahak-bahak mendengar perkataan dari Yo ini sambil melihat ke arah meja di mana Silas duduk. Hahaha, sahabatku, Yo. Kau paling tahu apa yang aku mau, kata Silas tanpa rasa malu-malu lagi. Jika orang lain makan menggunakan pisau dan garpu, berbeda dengan Silas. Dia langsung menggunakan tangannya. Dengan diiringi alunan musik dan penyanyi yang memang diundang secara khusus oleh Tuan Baron, mereka semua kini menikmati makan malam tersebut. Semuanya yang berada di rooftop bangunan mansion itu tampak puas dengan hidangan yang disajikan. Melihat piring di meja Silas sudah kosong, Yo segera memerintahkan kepada pelayanan untuk membawakan kembali makanan yang langsung disambut dengan senyuman oleh pemuda itu. Aku bisa gemuk kalau begini, kata Silas membuat sekali lagi mereka tertawa. Ayo, Silas, setahannya dirimu saja. Makanan tidak akan habis. Kau jangan khawatir. Sampai perutmu pecah pun makanan di sini tidak akan habis, kata Yo sambil tertawa. Kembali semuanya tertawa. Termasuk Daniel dan Rico. Terutama Daniel, dia melihat kelompok pemuda ini jadi teringat akan dirinya bersama dengan Ryan dan Jerry sekitar 20 tahun yang lalu. Ketika itu ceritanya hampir sama. Yaitu, Jerry mentraktir mereka makan di Lotus Mansion. Persis seperti yang lainnya. Daniel dan Ryan ketika itu juga sama-sama tidak pernah memakan makanan lezat di tingkat paling atas Lotus Mansion tersebut. 20 tahun berlalu, kenangan itu kembali terbayang. Betapa waktu begitu cepat berlalu, kata Daniel dalam hati. Dia kini dengan jiwa kebapaan mengelus pundak Yo dengan penuh kasih sayang. Paman, apakah Paman tidak mau makan yang banyak?
Ayo paman makan saja. Tidak bakalan gemuk, kata Yo sambil tertawa. Hahaha, kau ini. Kalian saja makan yang banyak. Bukankah kalian ini semuanya sedang dalam masa pertumbuhan? Balas Daniel sambil tersenyum. Aku sudah cukup. Nanti kalau kekenyangan, aku bisa ketiduran sampai siang. Padahal setiap subuh, aku harus berlatih, kata Yo mengelak. Kalian semua, ayo makan. Kata Yo berdiri dengan piring penuh makanan di tangannya lalu menyuapi R1 dan yang lainnya. Tuan, kami tidak pantas, jawab R1 gugup. Apa itu tidak pantas? Kalian milikku. Pantas kataku, maka pantas bagi kalian. Ayo. Sekarang kalian duduk di sini. Kita semua sama. Betul kan paman? Tanya Yo kepada Daniel dan Rico. Kedua lelaki parubaya itu serempak menganggukkan kepala mereka tanda setuju. Keempat gadis itu pun mau tak mau terpaksa duduk juga. Mereka lalu memakan makanan yang diberikan oleh Yo dengan malu-malu. Nah, begini kan bagus. Apa kalian pintar berdansa? Tanya Yo yang langsung membuat Thalia tersedak. Thalia ingat bagaimana Yo menyiksa dirinya dalam acara di Hotel Mutiara Metro City. Dengan gaya dansa yang dia namai sebagai dansa hukum rimba, tidak terhitung berapa meja yang porak-poranda karena sambaran dari kaki Yo ini. Bahkan, kakinya juga dengan ringan naik ke atas pundak para pedansa lainnya membuat acara itu benar-benar hancur lebur oleh ulah Yo ini. Apa kau bisa berdansa kak? Jangan sampai. Hahaha. Kau trauma. Tanya Yo memotong pertanyaan Thalia barusan. Yo. Ini adalah acara pesta yang bukan hanya kalian yang berada di sini. Jangan kau hancurkan pesta ini atau kami akan menjewer telingamu. Ancam Daniel. Aku tidak, paman. Mereka saja yang berdansa. Senita kini mengulurkan tangannya ke arah Namora dengan maksud mengajak pemuda itu untuk berdansa dengannya. Melihat ini, Namora Habonaran mendadak pucat dan melihat ke kiri dan ke kanan. Ayolah Namora. Jangan jadi ayam sayur. Kata Yo sambil tertawa. Mati aku, gumam Namora yang saat ini mendadak haus. Pemuda dingin itu terpaksa menyambut uluran tangan dari Senita. Mereka berdua kemudian berjalan menuju lantai dansa dengan diikuti oleh Silas dan Ruby, Tai dan Melissa. Beberapa pemuda yang lainnya mulai mengajak Naomi dan Aureli untuk berdansa juga. Kini tibalah giliran Alban yang mengajak Thalia Gordon untuk berdansa. Ayo Thalia. Jika denganku, kau pasti akan pingsan, kata Yo mempersilahkan. Thalia akhirnya menerima juga uluran tangan dari Alban Miller. Sepasang muda-mudi ini pun kini berjalan menuju ke lantai dansa. Setelah semuanya berada di arena dansa, lampu yang tadinya terang pun padam dan berganti dengan lampu remang-remang sehingga membuat suasana kini berubah menjadi romantis. Belum ada setengah jam mereka melantai, kini terdengar suara nada dering di ponsel milik Naomi. Naomi yang memang sudah mewanti-wanti akan adanya telepon dari sang ayah segera meminta diri lalu menjawab panggilan tersebut. Halo, ayah. Kata Naomi dengan menutup sebelah telinganya agar fokus mendengar apa yang ayahnya sampaikan. Naomi, di mana sekarang kau berada nak? Tanya sang ayah. Naomi sedang berada di Classic Mansion, ayah. Ada apa ayah meneleponku? Apakah ada sesuatu yang buruk terjadi? Tanya gadis itu. Benar nak. Tuan Clifford beserta anak buahnya baru saja kembali dari rumah kita.
Mereka mengancam jika kau tidak segera datang ke sana dan meminta maaf dengan cara berlutut, maka besok mereka akan mendatangi kampus dan memaksa mengosongkan kampus tersebut. Saat ini, ayah telah dipaksa oleh mereka untuk menandatangani surat perjanjian bahwa jika sampai besok sore hutang perusahaan tidak dilunasi, maka besok lusa mereka akan merobohkan Globes University, kata Tuan Johnson menceritakan semua ancaman dari Tuan Clifford kepada gadis itu. Mendengar kabar bahwa kini keluarganya mendapat tekanan dari keluarga Clifford, tanpa sadar Naomi menangis sejadi-jadinya. Beruntung ketika itu suara alunan musik mampu menutupi suara tangisnya. Namun, itu tetap saja tidak bisa menipu telinga tajam milik Yo. Tanpa sepengetahuan Naomi, sejak tadi Yo telah berdiri di belakang gadis itu. Ayah. Apakah menurut ayah, aku harus melakukan seperti yang diinginkan oleh Duff Clifford itu? Tanya Naomi sambil terisak. Putriku. Ayah tidak tahu harus berbuat apa lagi. Di satu sisi, ayah juga tidak ingin melihatmu menderita nantinya jika harus menjalani pernikahan dengan putra Clifford itu. Di sisi lain, kita akan kehilangan Globes University yang telah diwariskan secara turun-temurun dari nenek moyang kita. Ayah benar-benar tidak memiliki solusi yang tepat, jawab Tuan Johnson. Ayah jangan khawatir. Aku akan melakukan yang terbaik untuk menyelamatkan Globes University, kata Naomi. Baiklah nak. Ayah akan menunggumu kembali. Kita akan membicarakannya di rumah, kata Tuan Johnson lalu segera mengakhiri panggilan itu. Naomi masih berdiri mematung dan belum berani memutar badan. Dia ingin terlebih dahulu menenangkan perasaannya agar para sahabatnya tidak mengetahui bahwa dia sedang dalam masalah. Tapi yang tidak dia duga adalah, satu tangan kini memegang pundaknya dari belakang. Dan, ketika dia berbalik, dia melihat Yo kini telah berdiri di belakangnya dengan tatapan penuh iba. Tidak perlu dijelaskan. Aku sudah tahu semuanya. Kau tenang saja. Aku telah menyiapkan jebakan untuk memusnahkan keluarga Clifford ini, kata Yo dengan santai. Apa maksudmu Yo? Tanya Naomi tidak mengerti. Sebagai jawaban, Yo kini mengeluarkan ponselnya. Dia lalu mengirim pesan kepada Ryan. Paman. Mulai malam ini, lancarkan serangan ke perusahaan Clifford Kryptonite. Aku ingin mereka mengalami kebangkrutan besok siang. Kata Yo tepat di depan Naomi. Bagus Yo. Kau mengirim pesan di saat yang tepat. Paman telah mengetahui bahwa semua rekan bisnis di keluarga itu adalah sebagian besar perusahaan yang berada di bawah naungan Future of Company. Hanya dalam sekali serang saja, mereka pasti akan membatalkan seluruh kesepakatan bisnis dengan perusahaan itu, kata Ryan dalam balasan pesan audio tersebut. Terima kasih, Paman. Besok aku akan menghubungi Paman lagi, kata Yo lalu memasukkan ponselnya ke dalam saku. Sudah beres. Besok, Quantum City ini akan menjadi gempar, kata Yo lalu menarik tangan Naomi menuju ke kursinya untuk duduk. Apa kau yakin dengan cara ini mampu menyelamatkan Globes University? Tanya Naomi. Kau jangan terlalu banyak berpikir. Aku tidak pernah setengah-setengah dalam menghabisi lawanku. Sudah saatnya Quantum City ini terbebas dari cengkraman keluarga Clifford yang semena-mena terhadap perusahaan lain. Kali ini, mereka akan menuai apa yang mereka tanam, jawab Yo lalu segera menghampiri Harry. Entah apa yang mereka bicarakan, karena,
Naomi hanya melihat bahwa lelaki berbadan tegap berotot itu hanya mengangguk saja lalu segera pergi meninggalkan tempat acara pesta tersebut. Bersambung. Episode sebelumnya, Io mengadakan pesta kecil. Episode berikutnya, kegemparan di Globes University.